Hai, welcome back to Summer Treasure Journal with me Nana. Gak berasa, ini sudah masuk bulan Juli, sebentar lagi bulan Agustus. Dan ternyata notebook gue ini, notebook terapi, sayangnya gak bisa menemani gue until the end of the year. So I need to buy another notebook that I can use as my bullet journal for the rest of 2021. Di video sebelumnya gue udah sempat share 4 notebook yang menjadi kandidat potensial untuk bullet journal gue di tahun 2021 ini. Dan jujur aja susah banget menentukan yang mana, so I asked my Instagram pals to choose it for me. And surprisingly, I kinda addicted to that. So I asked them to choose another thing for me so I can set up my new bullet journal. Mulai dari layout, tema, sampai juga mungkin susunannya juga I asked them to help me. Dan di video kali ini gue akan nunjukin hasil votingnya apa, kemudian juga hasilnya seperti apa, and I hope you guys like it. So yeah, without further ado, let's go. Oh, before that, I almost forgot. Gue akan split video ini jadi 2 bagian. Bagian pertama adalah setting up my new bullet journal, dan bagian kedua untuk setting up my August journal. Disclaimer juga, the result of the video might be a little bit shaky karena gue masih mencari lokasi yang pas nih untuk bikin video overhead, supaya kalian bisa lihat proses making up my bullet journal. So yeah, without further ado, let's go watch the video. Berhubung ada 4 notebook yang gue siapin dan semuanya udah gue review ya. Kalau belum nonton bisa klik linknya di atas. Nah, gue tanya ke followers gue, ternyata banyak banget dari mereka yang pilih Area 52. Yang ini nih. Jadi kita langsung setup aja yuk. Let's make it official dengan menambahkan stiker dari kertas titik-titik. Kalau kalian suka, gue udah taruh linknya di description box. Gue juga sempat tanya ke kalian tema apa yang harus gue pilih, dan ternyata banyak banget yang pilih childhood. Begitu juga dengan 3 halaman pertama. Halaman pertama yang akan gue buat adalah grid guide. Jadi gue akan mulai dengan menghitung dulu berapa banyak sih kotak yang ada di notebook ini, baik secara vertikal ataupun horizontal. Ini menurut gue ngebantu ke depannya untuk tahu kira-kira kita bisa bagi halaman tuh jadi berapa sih. Nah, untuk pembagian lainnya sebetulnya itu menyesuaikan sama preferensi masing-masing. Gue di sini membagi sesuai dengan layout yang bisa gue bikin, baik untuk monthly maupun untuk weekly log gitu. Nah, yang gue senang dari notebook Area 52 ini, mereka udah ada tanda garis tengahnya di mana. Gitu ya. Jadi benar-benar ada tandanya, jadi gampang untuk menggaris instead of gue harus ngitungin kotaknya satu persatu dan ngebagi 2. Nah, di sini kalau kalian notice ada yang tulisannya W, ada yang tulisannya M, meaning W is for weekly log, jadi untuk tampilan weekly log. Kemudian yang M, meaning for monthly log, jadi untuk bikin kayak tampilan kalendernya sesuai dengan preferensi gue. Untuk dekorasinya gue sengaja desain gambar kaset karena ini 90s banget gak sih? Move ke halaman kedua, gue sempat tanya untuk layout future log yang bagus kayak apa. Banyak dari kalian yang pilih opsi B. Jadi di sini udah gue siapin layoutnya pakai pensil sesuai dengan voting kalian. Nah, untuk future log ini gue nggak nulis the whole year dari awal, tapi gue hanya nulisin bulan-bulan yang tersisa di 2021. Untuk dekorasinya gue sesuaikan juga sama tema. Di sini gue pakai warna-warna hitam, kemudian warna-warna yang agak lebih terang, warna neon gitu, supaya sesuai sama vibe 90s-nya. Kalau kalian bisa kelihatan nih, sebetulnya halaman ini udah gue siapin dulu nih pakai pensil, semuanya gue draft supaya saat gue dekorasi dan saat gue syuting ini juga tampilannya jadi lebih rapi. Gue nggak bingung harus desain apa, dan akhirnya videonya benar-benar fokus sama apa yang udah gue siapin. Nah, it's totally okay for you to draft everything using pencil first, terus nanti dihapus, karena menurut gue ini ngebantu banget sih cara seperti ini. Bahkan sebelum dapetin layout yang seperti ini nih yang kalian lihat sekarang, itu gue udah ngapus halaman ini berkali-kali. Dan Area 52 ini jujur enak banget notebooknya. Kalau misalkan kita mau ngapus draft gitu, dia nggak robek ataupun nggak menipis halamannya. Gak lupa tentunya di future log ini gue tambahkan informasi holiday list, jadi gue tahu kapan gue bisa istirahat, kapan bisa ngambil cuti tambahan supaya istirahatnya makin panjang. Ternyata sampai akhir tahun liburannya gak begitu banyak sih, tapi ya I think that's enough lah.
Oh ya, supaya makin 90s, gue tambahin dekorasi random shapes gitu dengan warna-warna yang senada dengan halamannya ini sendiri. Nggak tahu sih, gue bingung jujur kalau mau tema 90 seperti apa. Yang menurut gue nggak terlalu heboh, tapi tetap terlihat vibe 90s-nya gitu. Jadi gue pakai size yang super duper random aja, gue taruh di notebook ini supaya tetap berasa 90s banget. Menurut kalian udah cukup 90s belum sih? Oke, kita pindah ke halaman terakhir. Ini jujur udah agak gelap. Gue syutingnya dari sore ke malam, jadi pasti akan ada perubahan warna ya, dari gelap tiba-tiba terang. Jadi di sini gue masukin quotes, bukan quotes sih, lebih ke arah dialog di antara dua karakter dari kartun favorit gue pas masih gue kecil, yaitu Rugrats. Nah, ini conversation between Angelica and Phil. Well, actually with the babies, tapi yang merespon Phil, dimana Angelica just got a responsibility from her parents karena dianggap udah mulai gede, and then Phil just asked, oh, what is responsibilities, but said it in the wrong way. It's kind of cute actually. Dan Angelica bilang, that means I'm not allowed to have fun anymore for the rest of my life. I think it's somehow related when I was younger, thinking that growing old is kind of fun and scary at the same time. Fun meaning karena kita punya duit sendiri, bisa ngelakuin apapun yang kita mau. But at the same time it's kind of scary with all the responsibilities. Kita nggak bisa benar-benar having full time fun, something like that gitu. Jadi that's why I put it here to reminds me the childhood thought that I have. Nah, untuk dekorasinya di sini kebetulan gue punya beberapa decorative sticker yang gue dapetin dari salah satu majalah yang gue suka banget, Go Girl. If you ever read it, oh my god, it's been a while, right? Dan mereka udah nggak ada lagi, jadi it's kind of sad. So yeah, just use some freebies from them. Dan di sini gue tambahin juga alphabetical sticker to inform myself where did I got this quotes from, which is from Rugrats. Oke, it's almost done dan kita akan pindah ke halaman yang paling awal. Kenapa nggak gue kerjain di awal dulu? Karena gue khawatir malah ngegerendel-gerendel gitu, karena gue akan pakai additional decorative element, yaitu karton hitam ini. Gue lagi suka banget sama si karton hitam ini, nggak tahu kenapa, dan probably because I just bought this metallic stationery. So that's why I'm really into black paper at this moment. Jadi gue hias ini untuk infoin aja bahwa this is a 2021 notebook, part 2 actually. Jadi gue akan kasih beberapa dekorasi di sini. Berhubung temanya childhood dan juga 90-an, di sini gue tambahin beberapa stiker karakter dari kartun favorit gue. Ada Powerpuff Girl, Rugrats, dan juga Sailor Moon. Gue seneng banget nonton kartun ini pas masih kecil. Kalian suka nonton ini juga nggak ya? Di sini gue beberapa kali layouting karena nggak puas sama hasilnya. Karena gue pengen banget semua karakter yang ada atau yang gue tempel di sini tuh kelihatan semua. So this is the final result of my 2021 bullet journal part 2. Thank you udah nyaksin dari awal. Jangan lupa nonton part 2-nya untuk lihat setup bulan Agustus ya. See ya!